Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Hayati dan dua teman saya yang bernama Siti Khairunisa dan Rizka. Kami dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan organisasi merupakan perubahan yang berkaitan dengan pengembangan, perbaikan maupun penyesuaian yang meliputi struktur, teknologi, metode kerja maupun sistem manajemen suatu organisasi. Ada dua faktor penyebab terjadinya perubahan dalam organisasi. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pengembangan organisasi adalah program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan bersama akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. 2. Proses perubahan. Organisasi apapun tidak dapat menghindarkan diri pada pengaruh daripada berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi. Yang dimaksud dengan proses perubahan organisasi adalah tata urutan atau langkah-langkah untuk mewujudkan perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah perubahan yang berkaitan dengan pengembangan, perbaikan, serta penyesuaian yang meliputi struktur, teknologi, metode kerja, atau sistem manajemen suatu organisasi. Suatu organisasi tidak harus melakukan perubahan. Hal tersebut merupakan strategi untuk memenuhi beberapa keseluruhan tujuan suatu organisasi. A. Mengadakan pengkajian. Tidak dapat dipungkiri, organisasi tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh daripada berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi. Perubahan yang terjadi di luar organisasi mencakup berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan sebagainya. Perubahan tersebut menyebabkan beberapa dampak bagi suatu organisasi, baik dampak negatif maupun positif. Dampak bersifat negatif apabila perubahan tersebut menghambat kelancaran, perkembangan, dan kemajuan organisasi. Sedangkan dampak bersifat positif apabila perubahan tersebut memperlancar kegiatan, perkembangan, dan kemajuan organisasi, serta dalam bentuk-bentuk kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya. B. Mengadakan identifikasi. Yang perlu diidentifikasi adalah dampak-dampak dari perubahan organisasi. Setiap faktor yang menyebabkan perubahan organisasi harus diteliti secara cermat sehingga jelas permasalahannya dan dapat dipecahkan secara tepat. C. Menetapkan perubahan. Sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pimpinan organisasi harus yakin bahwa perubahan memang harus dilakukan, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi maupun dalam rangka meningkatkan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. D. Menentukan strategi. Apabila pimpinan organisasi telah yakin bahwa perubahan benar-benar harus dilakukan, maka pimpinan organisasi harus menyusun strategi untuk mewujudkannya. E. Melakukan evaluasi. Untuk menilai hasil dari perubahan tersebut bersifat negatif atau positif, perlu dilakukan penilaian. Apabila perubahan tersebut sesuai apa yang diharapkan, berarti bersifat positif. Apabila sebaliknya, berarti bersifat negatif. 3. Ciri-ciri pengembangan organisasi. Di antaranya itu 1. Merupakan strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasional yang memiliki sasaran yang jelas. 2. Merupakan kolaborasi antara berbagai pihak yang terkena dampak perubahan yang akan terjadi. 3. Merupakan cara-cara baru yang dipergunakan untuk meningkatkan kinerja semua organisasi. 4. Mengandung nilai humanistik. 5. Menggunakan pendekatan komitmen. 6. Menggunakan pendekatan ilmiah. 4. Metode pengembangan organisasi. Metode pengembangan organisasi ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu metode pengembangan perilaku dan metode pengembangan keterampilan dan sikap. 1. Metode pengembangan perilaku. Metode pengembangan perilaku atau Behavioral Development Method merupakan metode yang berusaha menyelidiki secara terus-menerus tentang proses perilaku kelompok dan individu. Metode pengembangan perilaku ini dibedakan menjadi 4. 1. Jaringan manajerial. Jaringan manajerial adalah suatu metode pengembangan organisasi yang didasarkan pada jaringan material. 2.
latihan kepekaan. Melatih kepekaan dalam kelompok. Oleh karena itu, metode ini dinamakan pula dengan TI Group. 3. Pembentukan tim. Tujuan dari pembentukan tim tersebut yaitu untuk mewujudkan pekerjaan yang secara efektif. 4. Umpan balik dari survei. Umpan balik dari survei tersebut yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari para anggota organisasi. 2. Metode pengembangan keterampilan dan sikap. Metode pengembangan keterampilan dan sikap merupakan suatu metode yang dilakukan secara terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap semua anggota organisasi. Latihan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Latihan di tempat kerja. Latihan ini melatih para anggota untuk meningkatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih efisien. Keuntungan latihan di tempat kerja yaitu sangat ekonomis karena para peserta tetap produktif selama mengikuti dan menjalankan latihan ini. Selain itu, prestasi anggota tidak akan berkurang atau hilang. 2. Latihan instruksi kerja. Latihan instruksi kerja terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Job instruction training adalah latihan mengenai instruksi-instruksi kerja. 2. Job maintenance training merupakan latihan yang berhubungan dengan penyederhanaan kerja. 3. Job relation training adalah latihan yang berhubungan dengan manusia di dalam pekerjaannya setiap hari. 3. Latihan di luar tempat kerja. Latihan di luar tempat kerja keuntungannya adalah adanya motivasi dari para peserta latihan untuk lebih memahami materi atau bahan pelajaran. 4. Latihan di tempat kerja tiruan adalah latihan yang diberikan pada tempat kerja tiruan. Latihan ini pada umumnya diberikan kepada mereka yang bekerja di tempat-tempat yang membawa resiko yang cukup besar. Dengan hal ini, diharapkan para peserta dapat menguasai teknik-teknik bekerja yang lebih. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.